Kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal berkisah Samarinda. Kita berdapat lagi. Wah, ini aku ditemani seorang yang luar biasa, akademisi, dosen, ya kan, bulan ketua IKA, alumni sebuah perguruan tinggi di Kaltim yang akan kita bahas setelah ini. Pokoknya sosok luar biasa lah, rambut klimis, ya kan, senyum manis, untung lelakian. Saya biasa panggil beliau ini Kang Saini. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, baik kabar. Alhamdulillah, baik kabarnya. Kang, sekarang ini kan sampai nyampe ya, saya sebetulnya udah kenal beliau ini lama, dari 2016 ya, 17 nanti sedikit. Kenapa saya bisa kenal sama beliau ini? Kayaknya agak kaget juga beliau sekarang bisa jadi seperti ini, dosen, ya kan, orang berpengaruh juga, pengendali alumni UT, ketua, ya kan. Aktivitas sekarang apa kan? Aktivitas masih sama, karena kita di akademisi pasti ngurusin mahasiswa ya, nggak jauh-jauh dengan mahasiswa. Sejak kapan jadi? Gua alumni itu berarti tahun 2022. berarti 2025. Oh, daerah saya benar di 5 tahun. Jangan pakai pilkada juga ini. Kang, menarik ini. Kita bahas kebetulan Kang saya ini kan sekarang bergelut di UT ya, Universitas Terbuka ya. Nggak dalam artian itu nama ya, teman-teman. Jangan bayangkan Universitas Terbuka, universitasnya betul-betul terbuka. Kan UT ini kan menarik ya. Kalau kita lihat dia akan agak beda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Iya. Iya kan ya. Kalau saya salah dilurusin ya. Siap. Apa sih sebetulnya misi atau sasarannya Universitas Terbuka ini, Kang? Jadi kita dengan perguruan tinggi yang lain itu sebenarnya sih sama, antri dharma. Cuman kita beda segmen atau beda posisi. Kalau yang lain kan kita klasik atau Ya, kayak sekolah gitu lah ya, tatap muka. kalau di UT ini online. Jadi Online. yang membedakan itu ketika kita kuliah di UT ya, tapi kita tidak pernah ketemu sama dosen. Kuliah, tapi nggak ketemu dosen. Nah, secara langsung. Itu gimana? Tapi kita ketemunya itu dengan dosen yang online. Jadi kita ada khusus web ya untuk pendidikan, yaitu untuk perkuliahan namanya e-learning. Ya, e-learning. Tuh, jadi perkuliahan semuanya dilaksanakan di e-learning. Jadi sibuk apapun sih kita pasti kita menyempatkan waktu. Berarti untuk orang-orang bekerja yang nggak punya waktu bisa ini ya, kuliah di UT ya? Bisa sekali. Bahkan para artis banyak yang alumni. Oh gitu ya? Iya, untuk Kalau saya belum jadi alumni berarti bukan artis ini. bukan. Tapi artisnya podcast ini. Berarti kan nggak pernah, ini menarik nih, nggak pernah ketemu dosen tapi kuliah Iya. dan tidak ada dikumpulkan di satu tempat. Kan biasanya ini kayak sekolah nih ya, Iya. ya sekolah kita duduk. Nah berarti mahasiswanya gimana? Mahasiswanya dari manapun, Dari mana pun? selama itu masih ada internet. Sekarang kan zaman udah pada sedikit update nih status nih. Ah, Internet gini pasti perlu internet. Daripada kita punya internet
yang nggak berguna, lebih baik kita kuliah, dapat ilmu kan. Berarti terbukanya itu berarti untuk siapapun ya, apapun latar belakangnya, Betul, tanpa batasan usia lagi. tanpa batasan usia. Betul. Yang penting punya kuota internet. Kuota internet itu adalah ini ya, apa namanya, sebenarnya kebutuhan ya, kayak kebutuhan, bukan lagi kuota internet. Bahkan kalau kita mahasiswa aktif, kita diberikan layanan internet gratis yang terkoneksi dengan WiFi IT. Oh, jadi walaupun ada kuota, kita kalau sudah jadi mahasiswa kita punya dapat fasilitas tambahan itu. Berapa? Ini tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Prioritas utamanya di UT adalah kemauan. Kemauan. Ya, kalau kita nggak punya kemauan belajar, bagaimana kita? Kita kemauan kita harus dengan cuan. Iya. Tapi kalau di UT, insya Allah ya, Gratis. bukan gratis. Biayanya sangat terjangkau. Terjangkau ya. Terjangkau sekali. Kalau biasanya ibu-ibu nih skincare-nya itu harganya di bawah skincare. Oh, tergantung skincare-nya beli di mana ya kan. Menarik sistem perkuliahan di UT. Artinya tadi dibilang dia menjangkau banyak kalangan lah ya, untuk siapapun. Misalnya, nah berarti tenaga pengajarnya itu dari mana kan? Kan kita kalau mau milih kuliah tuh ada beberapa orang yang detail ya. Oh, tenaga pengajarnya dilihat dulu nih siapa gitu kan. Iya. Karena image-nya orang juga banyak belum tahu tentang UT kan. Jadi karena tenaga pengajarnya UT ini justru melibatkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Gitu. Iya, jadi dari mana nih contoh kita yang ada di Kalimantan Timur ya? Dari Unmun juga ada, dari Unak juga ada. Jadi kita kolaborasi. Makanya kalau UT ini sebenarnya tempat perkuliahan yang memiliki segmen tersendiri. Jadi bukan kadang kan kuliah di UT, kadang ada beberapa persepsi dari perguruan tinggi yang lain. UT itu adalah saingan. Tapi saya menyampaikan, UT jangan dianggap saingan. UT adalah kolaborasi untuk terciptanya di teknologi. Oh, berarti tenaga pengajarnya juga dari perguruan tinggi yang ada ini. Betul. Cuma di Kaltim. Indonesia. Berarti bisa juga tenaga pengajar dari ITB. Betul. Kalau kita beruntung bahkan kita dapat dosen itu atau tutor Pak Jiblias. Jadi Mantan ketua MK ya. iya, Luar biasa tenaga pengajarnya ya. iya. Yang ada di jajaran itu lumayan. Kan dosennya kan. Luar biasa. Berarti ini agak tercerahkan saya kali ini. Ya, UT selama ini kan denger aja ya UT kan ada di Jalan Haimirpadin tuh. Kampus ya. Itu saya bilang kampus atau apa sih? Karena nggak ada yang kuliah di situ. Namanya kuliahnya di UT terbuka dari manapun kita kuliah. Berarti UT itu 100% online kan? Online, tapi ada beberapa yang terkhusus ya. Seperti contoh dari pas, enggak mungkin mereka harus keluar ya. Saya ngambil itu pasti. Jadi terkhusus dia dilaksanakan di ada poin-poin tertentu. Oh bisa ya. Berarti di mahasiswa UT ada juga dari lapas ya? Ada pegawai ya. Pegawai. Oh pegawai lapas. Bukan warga binaan ya. Saya kira warga binaan. Yang jadi. Apalagi aja kuliah senang gitu kuliah. Oh berarti kantor kampus UT yang ada di Haimirpadin ini cuman bukan tempat perkuliahan. Berarti kelas kuliahnya itu dimanapun mahasiswanya berada. Benar ya? Agak unik ya. Berarti musim-musim ini kan, saya ingat 2020 masih Indonesia mencekam-mencekamnya, musim WFH ya, COVID, terus kuliahan pada pakai Zoom meeting. UT udah duluan berarti? Udah, jadi ada beberapa cerita dari mahasiswa. Pak, ini sedang pandemi COVID, bagaimana kuliah kita? Kita nggak ada efek, kita karena dari awal sudah online, tetap kuliah kita berjalan. Nah, disitulah UT semakin naik daun ya. Berarti
UT ngambil manfaat nih COVID ini. Jadi namanya semakin ngetren gitu. Oh iya. Berarti yang lain pada bingung cari terobosan, UT nggak ngefek. Karena udah memang di setting. Nah di awal udah online atau enggak. Nah tapi kan image-nya kadang ada juga nih mahasiswa yang kalau nggak langsung tatap muka itu kurang bisa menangkap. Sebenarnya situ tidak ada ini, maupun tatap muka maupun online, itu kembali ke individu mahasiswa ya. Apakah dia punya kemauan atau hanya sekedar mencari teman, berbeda ya. Jadi kalau mereka meskipun Anda online maupun offline tapi kemauannya tinggi untuk belajar, pasti selesai. Iya. Oh, ada makna khusus ya. Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda. Kang, tadi kita sudah bahas sistem perkuliahan UT yang kelasnya dimanapun bisa, dimanapun orang itu berada kan. Sama tadi sedikit ada kata-kata lah, artinya tergantung individu mau online mau enggak gitu kan. Online oke lah ya online. Tapi kan di UT ini apakah ada jam tertentu, misalkan kayak yang tatap muka sistem yang ada ini kan misalnya masuk jam 2, lambat nggak boleh masuk misalnya gitu. Di UT gitu juga? Oke, di UT semua perguruan tinggi pasti memiliki jadwal perkuliahan. Ya. Yang membedakan ketika di UT itu kuliahnya bebas akses 24 jam. Jam berapapun? Jam berapapun. Oh gitu. Jadi sesibuk apapun, masa iya kita 2 jam, 1 jam nggak bisa jam enggak. Dalam satu hari itu 24 jam, jam berapapun kita bisa. Betul, selama jadwal perkuliahan berlangsung. Oh iya. Agak tercerahkan lagi saya ini. Artinya ini kawalan Bekesah di Samarinda ini pasti juga baru tercerahkan juga ini hari ini. 24 jam itu karena online, jam berapa pun bisa, nggak usah takut terlambat masuk kelas. Kalau sambil bertukang gitu bisa sambil kuliah. Jangankan bertukang, nelayan pun bisa. Sambil mancing gitu sambil kuliah. Jadi kalau nelayan kan mereka malam kita berangkat, pagi pulang. Ya. Kalau setelah kegiatan nelayan jual beli selesai, mereka kembali ke Anda itu mahasiswa UT. banyak sekali. Berarti solusi ya UT ini sebetulnya. Solusi untuk teman-teman yang sibuk ya ingin kuliah tapi ada tuntutan pekerjaan juga gitu. Nah, jadi UT ini merupakan kalau saya katakan mereka UT sangat bertanggung jawab, aku sangat mensupport kepada program pemerintah. Kita ditarget oleh pemerintah tingkatkan SDM. Ya. Nah, sejalan dengan universitas buka. Jadi ketika ada mahasiswa yang terkendala lokasi, jarak, oleh UT telah difasilitasi. Jadi misalkan yang jauh ya kan, misalkan di suatu daerah yang akses transportnya agak susah nih, Kaltim kan masih ada nih beberapa tempat. Betul. Jadi dia nggak perlu pusing untuk pergi merantau. Betul. Cukup dari rumahnya
hemat waktu kos pula. Betul sekali. Ya kan itu kuliah tanpa harus ngekos. Tetap bisa kuliah. Bahkan bisa kuliah. Bahkan banyak teman-teman mahasiswa kita ini yang kuliah sambil usaha. Usaha online ya. Banyak kan lagi booming ya. Mentang-mentang kuliahnya online jadi usaha online ya. jangan dia promo sambil kuliah ini. Luar biasa. UT. Ya, jadi sejalan dengan visi pemerintah ya, meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya UT ini, dengan waktu yang sangat fleksibel, biaya sangat terjangkau, tinggal kembali lagi ke individunya. Ada kemauan tidak? Ada kemauan apa tidak untuk kuliah? Tuh, Iya. Kalau nggak mau memang susah. kayak gitu sih. Ya kan? Dimanapun ya. Dimanapun mau di luar negeri pun kalau nggak mau ya susah. Jadi ada keunikan tersendiri nih kalau ujian. Ah, ya tuh. Ini Iya. yang lagi sering ini tentang ujian ya. Ya. Banyak mahasiswa kita ini ada yang umroh, bahkan ada yang perjalanan dinas keluar negeri. Betul. Mereka sebelum melaksanakan kegiatan, jadi kalau kuliah di UT itu udah disiapkan. Ketika kita registrasi, jadwal ujian sudah ada jauh-jauh hari. Oh, sudah ada jadwalnya. Sudah ada. Kuis segala gitu. Ya, jadi Ada kuis nggak sih di UT? kuisnya di e-learning. Oh, ada ya tetap. Ada. Jadi ketika mahasiswa melakukan perjalanan dinas keluar negeri, contoh nih, untuk di tahun ini kita pelaksanaan ujian ada di bulan Desember. Biasanya kan rata-rata pada libur akhir tahun Ya, ya, betul. ada yang keluar negeri, ada yang ke Malaysia. Jadi contoh ke Malaysia, Pak, saya sedang liburan nih sama keluarga, tapi jadwal saya ujian di tanggal sekian bulan Desember. Yang penting melakukan konfirmasi atau melakukan pelaporan ke pihak universitas. Kita bisa melaksanakan ujian di Malaysia. Jadi kita siapkan di kedutaan besar Malaysia. Bisa. Enak Ya, jadi mahasiswa UT ya. sangat sekali, sangat enak ya. Kayaknya kita yang ngatur kampus ya. Betul. Jadi zamannya ini kita yang menentukan, makanya waktu perkuliahan segala sesuatu kita yang melakukan manage. UT berdiri tahun berapa sih? Kalau enggak salah ya 84 awalnya. mohon dikoreksi ya kalau salah karena saya enggak Nanti teman ini. bubuhannya aja yang koreksi. Iya, bisa nanti ngecek di ya. Kalau kami salah nanti di komen aja ya. 84 belum lahir juga masalahnya. Belum. Oh, kan cikal bakalnya ya UT. Iya, karena cikal bakal UT dulu lihat bahwa banyak mahasiswa yang daftar di perguruan tinggi negeri tidak ketampung. Ya, Nah, disitulah UT mulai dengan segala macam faktor lah ya. berusaha. Jadi dulu sebelum ada online kita dikirim dia. Sebetulnya kalau aku boleh bilang UT ini mencoba memecah ini ada istilah kuliah itu mahal. Ya. Nah, mahal itu kan karena banyak faktornya ya. Mungkin dia karena harus ada uang bulanan kos segala macam. Kalau di lain sisi selain akademik ya, UT ini berarti memberi solusi untuk itu. Betul sekali. Bahkan kalau kita ambil yang sistem paket ya, kuliah sistem paket, itu biaya per semesternya hanya 1.300.000. 1.300.000 Sudah dapat ajar atau yang biasa kalau dikenal sama teman-teman mahasiswa ini modul belajar. modul belajar. Nah, jadi setiap mata kuliah itu dapat modul ajar. Selain ujiannya kita bisa tentukan tempatnya, yang penting konfirmasi tadi ya. Tuh. Kalau diam-diam hilang itu kan nggak tahu ya. Artinya semua bisa difasilitasi sama UT sekalipun di luar negeri. Berarti jangkauan luas ya UT. Bahkan kita meningkatkan SDM masyarakat kita yang berada di luar negeri yang pekerja devisa ya, TKI, TKW gitu ya. TKW. Mereka bahkan saat ini sudah melaksanakan kuliah, bahkan banyak yang wisuda dari luar, dari Hong Kong, lulus dari universitas terbuka. Jadi peningkatan kapasitas tanpa harus kembali lagi ke Indonesia. Ya, untuk kuliah. Jadi kuliah. sambil bekerja itu tadi, dia bisa sambil meningkatkan kapasitas sendirinya. Saya ingat kalau kawal bekesah, sedikit boleh bekesah ya.
beliau ini saya di awal tadi saya bilang udah kenal lama kan. Kenapa kita undang beliau? Sebetulnya ada inspirasi yang ingin saya sampaikan sebetulnya dari beliau. Sosok beliau mungkin banyak lah yang lain, tapi salah satu yang saya kenal beliau. Kalau bilang tadi dapat jawabannya semua. Beliau dulu awal saya kenal itu berangkat dari ojek online. Ya kan ya? Betul. Ojek online, nongkrongnya depan Big Mall tuh. Ya kan, enggak seceling sekarang, masih kusam tuh kan. Ojek online, terus yang lain itu kita sama-sama dulu berangkat dari ojol, yang beda nasib. Lalu yang lain pada sibuk memikirkan orderan. Ada satu sosok di kita bilang base camp Kang ya. Iya. Kita bilang base camp. Beliau ini tidak sibuk dengan orderan. Awakal aja masukkan enggak ke orderan. Tapi HP itu ditempel di dinding kaca. Ada dulu warung kopi kecil-kecilan itu ditempel tuh. Tak kira nonton video. Ternyata itu kuliah. Sambil belajar ya. Itu S1 S2. Itu waktu itu masih S1. Yang lain sibuk stres karena ada orderan. Ya beliau malah banyak orderannya. Ternyata beliau ini kuliah. Ya itu salah satu yang apa ya, sejarah yang tak terlupakan yang membiayain kuliah saya sampai selesai. Modul itu loh. Oh iya. Jadi bayangin ya, yang lain warawiri, Anda selalu pakai headphone ya. Iya. Ternyata kadang sambil nganter orderan itu kuliah. Iya. Biasa saya ini ya. Itu sampai lulus S1 itu lanjut S2 ya. S2. Sampai jadi dosen, ketua IK, Kaltim. Salah satu inilah ya, tongkat apa tiang utamanya di UT Kaltim lah ya. SMA ya. Kalau saya. Biasa. Itu pesan untuk kawal Bekesa semua bahwa itu tadi jawabannya. UT membuka peluang untuk siapapun Kang ya. Betul. UT membuka peluang untuk siapapun. Saya pun baru tahu. Dulu itu sambil ngojol dari orderan, ternyata sambil kuliah. Betul. Terus kuliah kok tenang betul orang ini. Yang lain pada sibuk stres nggak ada orderan, dia kuliah ya. Jadi itu menjadi salah satu motivasi saya ya. Apakah kita harus selalu seperti ini selamanya, atau kita mau tingkatkan kapasitas kita yang lebih baik? Oh, enak jadi ujar. Enak ya. Oh, enak. Banyak muncul di belakang. Tetap segala pekerjaan itu halal, insya Allah berkah. Tapi kita harus memiliki orientasi pemikiran ke depan. Pertama, kita kan warga Kaltim ya. Mungkin kalau nggak kuliah waktu itu sampai sekarang masih bocil kali. Jadi kita harus punya pemikiran ke depan. Kita ke depan nanti seperti apa? Apakah kita hanya seperti ini terus, atau kita harus memiliki cita-cita? Itu sebenarnya pentingnya kita punya cita-cita. Nah, kita kejar. Kalau punya cita-cita hanya digantung, bukan cita-cita. bukan cita-cita ya, cita-cita. Iya. Itu cerita lain ya. Ya kan sedikit berarti memang UT tadi itu memberikan solusi untuk siapapun. Jadi tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan apapun ya. UT kasih solusi itu. Terakreditasi nggak sih UT? Sangat terakreditasi. Jadi akreditasinya UT ini adalah rata-rata mayoritas A. Sudah apa? Bahkan ini belum rilis ya, tapi udah saya kasih bocoran dulu. Nah penting ya. Ya kan, dari beberapa program studi atau ya prodi itu saat ini sedang melakukan grading untuk akreditasi internasional. Akreditasi internasional. Berarti yang tadi itu BNSP. Ini aslinya BNSP. Ban PT. BNSP. Jadi akreditasi UT ini bukan hanya ban PT ya, ada ISO, bahkan ada SIS. Sekarang lagi menjajaki untuk akreditasi internasional. Sedang proses ya, bukan menjajaki, sedang berproses akreditasi internasional untuk program studi ilmu hukum, program studi manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Itu sedang proses menuju akreditasi internasional. Saat ini udah akreditasinya udah pas, dan sekarang menuju ke. Saya dapat jawaban kenapa namanya Universitas Terbuka. Saya pikir itu
dia kalau gerimis bubar. Oh, gitu ya. Nah, terbuka kan. Ternyata dia terbukanya itu membuka peluang untuk siapapun ya, Oh, dan dimanapun. betul, dari kalangan manapun, bahkan ada mahasiswa kita itu yang usianya senja. Oh, Usianya senja. Itu kemarin sedang ujian online, dengan kegigihan beliau itu saya juga harus belajar kepada beliau. Beliau ini usia sudah senja ya, kalau kita bilang orang Samarinda kita kai-kai ya. kai-kai. Kai-kai sudah kai-kai ini kesan apa? Pulang kuliah ya kan? Apa nih kuliah? Apa lagi dia kuliah? Ah, Itu tadi semangat belajar yang tinggi. Itu sebenarnya kita patokan untuk contoh ya. Jadi beliau umurnya sudah senja, sudah waktunya itu, masih mau semangat untuk belajar. Apalagi kita yang masih muda ini masih kuat ya, gitu. betul. Nah, kita selaras sih sebenarnya dengan agama kita ya, menuntut ilmu sampai ke bisa dikatakan kalau orang yang sudah meninggal berarti ilmunya sudah sempurna, tidak ada kewajiban untuk ilmu. Iya, berarti segmen ini dari ojek online, kuliah online, Iya. akhirnya jadi dosen kuliah online. Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda. Kan, tadi sudah kita bahas semua ya, terkait apa sih misi utamanya UT, sasarannya UT, solusi-solusi yang diberikan sama UT, ya kan. Terus aku nanya, kan salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu adalah lulusannya atau alumninya. Nah, kalau alumninya banyak jadi, image-nya berhasil. Karena alumni, kan ketua alumni nih, Iya. alumni UT itu sekarang pada jadi apa? Oke, jadi salah satu ketua umum alumni UT pusat Pusat ya, itu adalah kepala staf presiden Pak Muldoko, Muldoko, dan Jenderal Muldoko. Oh iya. yang terbaru yang fresh graduate juga ini, meskipun beliau sudah doktor tetapi ada keinginan belajar tentang pendidikan hukum di UT, Suet atau ketua MPR RI yang sekarang, Bambang Susatyo. Bapak Susat. Beliau itu alumni UT. Alumni UT bulan Juli 2023 kemarin di wisuda. Baru diwisuda. Barusan ini Barusan. UT. Ya. Selain itu banyak para pejabat mahasiswa UT. Pusat maupun daerah. Iya. Terus Sektor urusan kan kadang ada yang ini diragukan nggak alumninya. ya, karena tadi di awal saya bilang image-nya UT untuk orang kan tidak tatap muka atau apa gitu. Kita boleh cek deh, kita boleh cek di Google ya, apalagi zaman Google nih, Nah, pasti ada track record-nya. Jadi alumni UT bahkan CPNS 2019 Hah? tertinggi se-Indonesia yang menjadi CPNS adalah alumni yang jadi PNS, NS. alumni UT. Alumni UT 2019. Ya. Boleh dicek ya, di Google itu bisa dicek kok. PNS yang diterima di 2019 itu di grade oleh BKI, rating tertinggi adalah Yang lolos PNS. yang menjadi UT terbaik memang. Itu alumninya ya, artinya tidak kalah. Jangan ragukan lah, dia nggak akan kalah bersaing dengan yang lain. Sekalipun metode perkuliahannya nih memang agak unik ya. Jadi sebenarnya kalau kita di kuliah di UT itu
kita kembali dipaksa membaca. Karena dia online ya. Kalau kuliah sambil makan bisa kan ya? Sampean dulu itu kan. Sambil kita mana pun bisa. Oh bisa ya. Jadi kita dipaksa kembali untuk membuka buku atau membaca. Jadi kembali lagi ke marwahnya kita pendidikan ya, bahwa membaca adalah jendela. Gak ada batasan nih untuk jadi masuk. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan latar belakang. Selama dia SLTA sederajat maupun paket C, Karena bisa jadi mahasiswa. apapun usia yang termasuk yang kai tadi. Betul. Ya Jenderal Muldoko, Ketua MPR pun alumni UT. Kan para artis yang terbaru kemarin juga setelah Ketua MPR RI ada Rain Bayang, pasti anak-anak kenal deh sama Rain Bayang ya. Ini kan kawal bekasnya yang lain tahu. Tahu ya. Kalau kami kan ini ya. Itu banyak alumni UT, bahkan saat ini yang sedang masuk adalah sedang proses Judika, Lagi nggak kuliah. sudah proses kuliah. Begitu ya. Bahkan anak Hermansa, terus kemudian yang baru masuk adalah Aurel. Oh berarti sekalipun alumni UT memang di mana-mana. Betul. Jadi kalau artis ini kan segmennya mereka susah ya bagi waktu. Nah, Jam ini apa, jam kuliahnya seperti apa, mereka kan harus disyuting nih. ya Itu gimana cara hanya UT yang bisa memberikan solusi. UT yang memberikan solusi itu quotes ya. Cara ngomong ya. Data gini, aku agak keinget sama ini. Lagi rame-ramenya di zamannya Pak Menteri Pendidikan sekarang Iya Pak. menggalakkan program Merdeka. kurikulum Merdeka Belajar. Ternyata UT sudah menerapkan itu dari lama ya. Sudah. Jadi kebebasan mahasiswa untuk melakukan belajarnya itu diberikan secara sebebas-bebasnya. Semua yang nentukan mahasiswa. Semua menentukan mahasiswa. Jadi mahasiswa mau cepat lulus, mau lama-lama lulus, Ada yang lama-lama lulus gitu. ada. Jadi kadang kala ini bukan masalah lama lulusnya ya. Kadang kala itu mereka tidak mampu di keuangan. Jadi kan di UT boleh ambil satu mata kuliah. Jadi kan kalau kita hitung kan satu mata kuliah rata-rata 3 SKS ya. Ya. Kalau satu mata kuliah berarti 3 SKS. Kalau kita selesaikan kuliah kan 144 sampai 45 SKS. Ya. Nah, itulah yang menjadikan lama. Sebenarnya bukan dia nggak mampu. Kadang-kala kondisi finansial yang memaksa mereka, tetapi dia masih bisa melakukan perkuliahan meskipun satu mata kuliah Selama 1 semester. selama 1 semester. Ada sistem DO nggak sih di UT? Alhamdulillah di UT ada Unlimited. unlimited. Habis nih ke UT ya. Ya teman-teman ya, kawal kisah kita ke UT. Iya. Jangan lupa hubungi saya kalau Ya, jelas habis ini bos ya. Bang, ada berapa fakultas sih di UT? di UT sama ada fakultas Sains Teknologi, ada fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, kemudian ada fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada fakultas Oke, mungkin nanti bisa ditayangkan teman-teman lah ya profil jurusan-jurusan di UT. Menarik ini ada Saintek. Kita bicara Saintek, oke. Saintek itu kan kalau yang ada itu kan enggak 100% dia teori nih. ya. Harus ada praktek juga, Tiggung. Nah, sedangkan online kuliahnya gimana prakteknya? Ada namanya Praton, praktek online. Praktek online, praktek pun online. Jadi dengan keterbatasan dan kesibukan mahasiswa kan banyak praktek. Contoh nih, hukum itu ada praktek pengalaman beracara. Ketika tidak bisa offline atau tatap muka, mereka wajib melakukan praktek online. Di situ semuanya materi disiapkan di laman e-learning. Jadi mahasiswa hanya satu akses untuk semuanya. Satu akses untuk semuanya di e-learning itu. Oh iya. Berarti bisa ya udah. Nggak takut jadi musuh bersama PTN yang lain apa ya? Tapi PTN kan ya UT. Perguruan tinggi negeri ke-45 yang langsung diresmikan oleh Presiden. Oh iya.
UT. Nah, ini penting nih, karena ini kalimat yang keluar penting ya, karena image-nya orang untuk UT ya kan ya. Image-nya orang untuk UT karena dia tidak seperti kampus pada umumnya. Ini tadi udah dijelaskan kenapa itu. Tapi mungkin butuh satu penegasan lah. Kenapa sih UT? Oke, jadi UT itu satu hal, fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktunya, biayanya yang terjangkau, Nah, dia bebas lah ya nentukan waktunya. itu kita masuk di dalam tadi fleksibilitas waktu. Jadi tanpa batas. Tanpa batas, kapanpun bisa kuliah. Luar biasa, menarik. Selain UT, ternyata tadi saya lupa mau sampaikan bahwa beliau ini selain dosen, ketua IK, ya kan, dengan segala pengalamannya yang sedikit saya sentil tadi, ternyata udah terbitkan buku ya. Ya, alhamdulillah. Ya ada buku kan ya, dengan rekan-rekan sampean gitu kan ya. Hanya sekedar menulis ya. Buku tentang apa itu? Yang sudah terbit yaitu hukum masyarakat adat. Hukum masyarakat adat. Bukan saya backgroundnya di hukum ya. Ya, buku backgroundnya hukum ya. Jadi buku yang diterbitkan sekarang apa judulnya? Hukum masyarakat adat. Nanti coba kita tampilkan. Biasanya ada teman langsung buku ini tuh ya. Kayaknya hari ini lagi sangkut di mana kayak layangannya. Bukunya masih limited. Itu buku tentang apa? Menceritakan apa? Sengketa masyarakat yang ada di sengketa yang di ini ya. penyelesaian sengketa pasca terbitnya undang-undang. Iya, mungkin nanti teman-teman bisa cari bukunya. Kita nggak bisa kasih karena belum ada turun dari langit. Ya kan? Beliau juga nggak bawa kayaknya. Kalau bawa jelas ini tertahan satu di sini. Luar biasa menarik pembicaraan yang mungkin kita semoga bisa jadi apa ya, menambah pengetahuan kawalan kita di rumah, kawalan Bekesa yang penontonnya jutaan ini. Amin. Setelahnya bahwa untuk meningkatkan kapasitas diri itu tidak ada pembatasan, ada UT sebagai solusi. Ilat lagi. Yang penting perjuangan. Yang penting perjuangan dan kemauan. Perjuangan itu terus kita contoh nih ya. Yang muda-muda kita mendapatkan cinta sesuatu, kita perjuangan apa pengorbanan ya? Sama seperti itu. Kalau kita mau selesaikan gelar, kita harus berjuang menyisihkan waktu untuk melaksanakan kuliah. Ya, tidak kalah lah dengan yang lainnya. Cuma yang membedakan kita sebetulnya dimerdekakan. Betul. Dimandirikan. Mandiri. Berarti posisi ini kan banyak ya di Indonesia. Terus posisi rektorat ada di tiap dia rektor atau apa? Ya. Jadi semua PTN pasti ada perguruan tinggi, ada rektor. Rektor kita ada di pusat. Jakarta atau Tangerang Selatan. Kalau untuk daerah adalah putih daerah yang diwakili oleh direktur. Iya, jadi di daerah ini ada kepanjangan direktur. Perwakilan rektor di daerah itu direktur. Dia mengelola semua wilayah. Jadi kalau provinsi kita 39 pasti ada 39 UT wilayah. Kenapa UT? Kenapa kita teman-teman kawal Bekesa ini coba mengangkat UT? Karena belakangan ini memang pasca COVID ya. Pasca COVID itu UT sering jadi perbincangan. Nah, penasaran dong kita, kenapa sih dia sering jadi perbincangan? Apakah perbincangan itu kan yang jadi perbincangan itu biasanya dua kan? Karena dia kontroversi atau dia solusi. Atau UT solusi. Gila lagi. Kan ada pesan nggak dari teman-teman ini? Pesannya cuma satu, pastikan ukur diri kemampuan kita. Apalagi kita ini udah mau IKN ya. Ya. Kita ini sebagai orang Samarinda, orang Kaltim, jangan menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku. Dengan adanya UT ini,
yang memberikan kemudahan dan solusi. Kita manfaatkan UT untuk meningkatkan SDM kita dan kapasitas kita agar menjadi pelaku di kota negara. Tidak ada alasan. Karena semua sudah dibantah dengan UT. Alasan-alasan keuangan, alasan masa misalkan 20 tahun kuliah nggak selesai. Betul. Ya kan? Ya kan? Karena tadi satu semester itu cuma satu mata kuliah, tapi kan selesai nih pasti. Bahkan ada yang tercepat ya. Ada 3,5 tahun atau setara 7 semester itu udah selesai. Saya sendiri pelakunya ini ya. Iya. Makanya kita undang salah satunya yang baik. Oke, Kawal Bekesah mungkin mau tahu lebih banyak tentang UT, nanti bisa menghubungi beliau Ahmad Husaini SHMH, ya kan udah S2, Pak dosen SHMH. Beliau nanti kita share lah kontaknya, kan biar aja ditaruh di sini kan ya. Biasanya yang langsung jadi bintang tamu di sini setelah ini pasti banyak yang nelpon. Iya kan? Iya, langsung banyak yang mau konsultasi. Berarti 100 enggak? Artinya semoga dengan ada UT bisa memberi solusi untuk dunia pendidikan kita. Terus sehat selalu Kak. Teruslah jadi akademisi, bisa jadi orang bermanfaat. Terima kasih udah mau datang ke sini. Jangan lupa bukunya. Bukunya belum terbit ini. Kalau ada yang e-book sih tapi. Oh ada yang e-book, tapi pastikan berbayar ya karena melalui penerbitnya. Kita langsung aja. Terima kasih kalau sudah mau menemani saya Bekesah di sini. Semoga jadi manfaat. Kawal Bekesah, ambil yang baik, buang yang kesahat kami ini sebetulnya tidak lebih hanya untuk memberikan edukasi, informasi. Semoga bisa pengalaman beliau tadi sedikit yang saya sampaikan itu bisa jadi inspirasi lah untuk teman-teman semua. Oh, nanti kita bikin judul dari jalan kampus sampai jadi tetap. Tapi ada tuh yang untuk mau tahu banyak tentang UT silakan kontak beliau, nanti kita ini. Kang, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kawal Bekesah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.